Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan ini kita sampai kepada pertemuan yang ke-11. Dan kita akan berbincang mengenai eh, Intelligent Business Reporting. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang berbagai macam bentuk intelijen ya, intelijennya seperti apa, proses pengolahannya seperti apa, dan dari berbagai macam proses yang kemarin pengolahan data yang kemarin kita bahas itu kita bisa membuat yang namanya reporting. Jadi membuat laporannya seperti apa. Nah, ini nanti yang akan kita bahas secara detail tentang bentuk laporan yang bisa kita sajikan, bentuk laporan intelijen yang bisa kita sajikan, seperti apa bentuknya. Oke, saya share screen dulu. Nah, jadi apa sih sekarang kita dimulai dulu dengan apa sih sebenarnya intelligent business reporting ya. Jadi kalau kemarin kita berbicara mengenai intelijen, bagaimana kita mengumpulkan begitu banyak data, kemudian mengolah supaya kita bisa mengambil keputusan di masa yang akan datang. Tentunya di situ dalam proses itu kita akan berhadapan dengan bagaimana proses itu harus dibuat sebuah report atau laporan. Ya, kalau misalkan itu tidak dibuat laporan, maka akan kesulitan kalau misalkan kita akan melihat lagi, gitu ya, untuk melihat lagi apa proses yang sudah kita lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, ketika ada intelligent business reporting, kita akan bisa menggunakan hasil pengolahan dari berbagai macam data seperti yang kita bahas kemarin ini untuk bisa lebih menjadikan pengambilan keputusan itu lebih mantap gitu ya. Nah, intinya sudah ada prosesnya, prosesnya sudah terdokumentasi dengan baik, maka pengambilan keputusannya juga akan lebih mempunyai kepercayaan yang baik. Nah, ini apa sih sebenarnya intelligent business reporting ya? Intelligent business reporting bisa dikatakan sebagai suatu pengumpulan data dengan memanfaatkan beberapa pelangkat lunak atau software, ya, juga alat-alat lainnya yang dapat mengekstrak atau menyimpulkan atau mengambil intisari dari berbagai macam informasi yang relevan. Jadi misalkan kita mau mengambil keputusan tentang apakah perlu menaikkan harga di era COVID-19 ini, tentunya begitu banyak informasi yang masuk. Nah, intelligent business reporting ini mampu untuk membuat atau alat yang membuat bagaimana informasi itu dapat terekstrak dan kemudian dipakai relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya segala sesuatu yang terkait dengan intelijen kemarin ya, sebenarnya itu tujuannya adalah untuk memberikan saran sebenarnya. Pada siapa? Pada pengambil keputusan ya, untuk supaya keputusan-keputusan itu apa namanya benar-benar mampu dipertanggungjawabkan sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan perusahaan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya tujuan dari di dua pertemuan kemarin kita membahas tentang proses data ya dengan data intelijen seperti apa. Nah, ini dengan sustainability intelijen. Nah, ini reportingnya gitu ya dari proses yang kemarin kita pelajari sarannya apa untuk tren bisnis yang akan datang. Jadi kemarin kita bahas ya bahwa intelijen berbagai macam intelijen, proses intelijen yang kemarin kita lakukan itu adalah untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Jadi data-data di masa lalu, masa sekarang kita kumpulkan, kemudian untuk mengambil keputusan ke masa yang akan datang. Jadi intinya bahwa intelligent business reporting ini mampu untuk melihat tren bisnis ya, tren bisnis di masa mendatang itu seperti apa dan itulah keputusan harus didasarkan pada tren bisnis ke depan seperti apa. Kita tidak berbicara mengenai
data masa lalu ya, data masa lalu memang hanya menjadikan sebuah data yang kemudian diolah menjadi informasi. Informasi itu yang kemudian kita olah kembali untuk mendapatkan tren bisnis di masa yang akan datang, dan pengambilan keputusannya adalah mengikuti apa tren bisnis yang di masa yang akan datang. Nah, ini peran dari intelligent business reporting. Nah, jadi ada beberapa beberapa hal yang menyebabkan business intelligent reporting ini penting untuk dikembangkan, ya. Jadi ada increasing the workflow gitu ya. Jadi meningkatkan kecepatan dalam bekerja, implementasi untuk sekaligus di beberapa industri atau departemen. Kemudian operational optimization and forecasting dan lain sebagainya, Anda baca sampai pada cost optimisasi. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh business intelligence reporting. Jadi dengan adanya proses bisnis intelijen yang baik yang kemarin kita pelajari, kemudian reporting yang disusun secara baik atau laporan yang disusun secara baik, maka diharapkan pengambilan keputusannya juga akan semakin baik. Nah, selama ini yang kita pakai itu adalah yang banyak dipakai ya di masyarakat. Ini contohnya sebenarnya di Eropa itu sudah sangat familiar ya. Di Indonesia memang ada beberapa yang sudah menggunakan ini, tetapi masih banyak perusahaan yang belum menggunakan ya. Namanya XBRL, Extensible Business Reporting Language. Jadi sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan pertukaran bisnis, menyempurnakan prosesnya, menganalisa secara akurasi, kemudian menyediakan penggunaan informasi. Nah, ini kalau di sana ada semacam software ya, namanya Extensible Business Reporting Language. Nah, itulah yang akan digunakan untuk membuat reporting, karena software ini mampu untuk melakukan pertukaran informasi bisnis, melakukan transmisi, menyempurnakan segala analisa dan akurasinya, sampai kemudian menyediakan penggunaan informasi bisnis. Nah, sebuah institusi dapat mempersiapkan pelaporan informasi dengan berbasiskan XBRL tersebut ya. Tapi ya, kalau Anda lihat lagi, ternyata banyak selain XBRL ini yang merupakan pembuat laporan ya. Jadi nggak harus XBRL ya, perusahaan nggak harus menggunakan ini. Ini salah satu saja sebagai salah satu contoh yang bagaimana sih intelligent business reporting itu. Nah, salah satunya adalah XBRL. Bentuknya seperti apa? XBRL ini karena ini merupakan sebuah software ya, Anda bisa lihatlah di di tempat buku atau e-book yang sudah saya bagikan, di situ ada bentuk-bentuknya XBRL. Nah, kita mencoba untuk mempelajari satu bahasa ya tentang ini. Nah, nanti yang lainnya sebenarnya tidak terlalu berbeda ya. Nah, tidak terlalu berbeda sebenarnya. Makanya kita ambil contoh ini. Nah, apa sih manfaat dari XBRL? Manfaatnya dari penggunaan XBRL adalah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, otomatisasikan pengolahan data, kemudian juga untuk meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Intinya kan seperti itu toh, gitu ya. Di mana proses untuk pengambilan keputusan itu dilakukan oleh perusahaan. Nah, XBRL saat ini telah digunakan dalam proses pelaporan di berbagai macam sektor ya. Jadi di Amerika ini sudah sangat-sangat populer ya. Tapi di Indonesia hanya beberapa perusahaan yang sudah menggunakan XBRL ini, atau bahkan beberapa perusahaan menggunakan bahasa pemrograman yang lain yang fungsinya sama dengan XBRL, yaitu untuk membuat intelligent reporting. Nah, XBRL ini diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis ya dan pengguna informasi seperti analis, investor, regulator dan lain sebagainya. Jadi intinya sebenarnya
Sekali lagi, SBRL itu mencari berbagai macam data, mengolah data itu, gitu kan, untuk memberikan informasi kepada analis. Tapi pengolahan datanya termasuk pada bagaimana tren di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi kalau selama ini kita membuat laporan keuangan, akuntansi misalkan, itu banyak kita hanya membahas masalah akuntansi di masa lalu, ya nggak? Oh, tahun kemarin penjualan sekian, 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 dan lain sebagainya. Hanya itu aja, ya kan? Itu bisa nggak dipakai buat pengambilan keputusan? Bisa sebenarnya, gitu kan? Tetapi sekarang akan ada lebih canggih lagi, gitu kan? Dengan menggunakan laporan keuangan ini, tidak hanya laporan keuangan ini saja yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan, tetapi berbagai macam data internal maupun eksternal lain. Ya, ini yang kita bicarakan kemarin, gitu kan. Nah, kemudian setelah diolah lagi hasil laporan akuntansi dengan berbagai macam informasi yang lain, diolah lagi. Nah, pengolahannya itulah yang kemudian salah satu bahasa pemrogramannya adalah XBRL ini. Nah, XBRL ini mampu untuk menjadikan informasi itu lebih. Jadi informasi akuntansi yang selama ini kita buat itu akan lebih bisa dipercaya, lebih akurat, gitu ya. Dan sebagai investor, analis, regulator, ini akan mampu untuk membaca secara baik, gitu ya, dan mereka mengambil keputusan secara baik. Nah, XBRL di sini tidak merubah informasi apapun, ya. Jadi apa namanya, XBRL maupun bahasa pemrograman yang lain itu biasanya tidak mengubah informasi, ya, tetapi hanya kepada format pelaporan. Ya, format pelaporan jadi lebih mudah untuk dibaca, mudah untuk dianalisa. Nah, ini adalah XBRL seperti ini. Jadi bukan untuk merubah data, tetapi untuk mengubah laporan itu menjadi lebih menarik. Nah, jadi dalam pengelolaan pelaporan berbasis XBRL, ini perusahaan dapat mempersiapkan format pelaporan berbasis XBRL yang merujuk pada suatu standar atau prosedur tertentu. Jadi misalkan begini nih, di Indonesia tentu perpajakan berbeda dong dengan di Amerika misalkan, atau di Inggris misalkan. Nah, XBRL ini mempunyai kemampuan untuk itu, untuk bisa sesuai dengan prosedur atau ketentuan-ketentuan di sebuah negara. Ya, misalkan pajak PPN kalau di tempat kita 10%, misalkan di luar negeri 75%, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dirubah dengan XBRL. Nah, dalam pengembangan dan implementasi XBRL sampai sekarang juga masih terus berkembang. Telah dilaksanakan identifikasi tentang kebutuhan yang perlu disajikan. Jadi kalau perusahaan itu biasanya adalah dia membuat, gitu ya, kemudian XBRL ini mampu mereka sudah menganalisa berbagai macam hal sesuai dengan informasi yang diinginkan oleh pengguna atau informasi yang disajikan oleh XBRL ini. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai taksonomi. Ya, jadi proses untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk disajikan seperti apa. Misalkan, saya nggak mau data tentang sales, saya nggak mau data tentang hutang, saya nggak mau data tentang aset. Ini bisa dihilangkan data-data itu, sehingga laporannya lebih spesifik, tapi lebih komprehensif juga. Ya, jadi dia bisa menghilangkan area-area yang tidak diperlukan oleh seorang analis. Nah, taksonomi XBRL sebuah kamus yang digunakan dalam format XBRL. Nah, ini mendefinisikan pengaruhnya di sini adalah bahwa kadang-kadang penyebutan
penyebutan itu berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ada yang mengatakan net income, ada yang mengatakan laba bersih, ada yang mengatakan penghasilan bersih. Nah, semua ini bisa dikontrol oleh XBRL. Jadi XBRL bisa merubah-rubah kata-kata seperti itu. Ya. Nah, ini yuridiksi nasional memiliki peraturan akuntansi yang berbeda, sehingga masing-masing yuridiksi nasional dapat memberikan taksonomi tersendiri untuk pelaporan keuangan. Nah, sebuah taksonomi khusus dapat dirancang untuk mendukung pengumpulan data. Jadi pengumpulan datanya dilakukan secara taksonomi. Nah, ini seperti ini. Permasalahan, solusi, manfaat. Jadi apa sih permasalahannya? Ada di sini. Nah, kemudian solusinya adalah ada sistem yang namanya XBRL yang pekerjaannya adalah thinking, calculating, bunyeling, formula, validasi, yang kemudian akan memberikan manfaat tentang data yang sudah akurat, validasi otomatis, atau meningkatkan biaya efisiensi. Nah, ini juga prosesnya seperti apa? XBRL, ada storage data, ada mix report atau membuat laporan, kemudian diinput ke dalam XBRL data, kemudian ada XBRL report nanti keluarnya. Jadi masing-masing ya ada berbagai macam laporan dimasukkan dalam XBRL dan kemudian ini akan menjadi data yang kita inginkan seperti apa. Ya. Kemudian biasanya ini akan jadi data XBRL yang kemudian kita storage atau simpan di dalam metadata XBRL database yang kemudian dikeluarkanlah XBRL dokumen. Nah, ini hampir sama. Ini ada bottom line changing, ya. Kemudian ini ada integrated changing. Nah, ini juga begitu. Data purchasing, data sales, data payroll, ini dengan XBRL yang mengemukakan data dan lain sebagainya bisa masuk ke bagian finansial tim. Ya, untuk pengambilan keputusan tentunya ya. Nah, begitu juga yang ini nih, ya. Ada beberapa skema, ada beberapa link base yang mana mereka akan bergabung menjadi perusahaan menggunakan skema dan link database ini masuk ke XBRL yang kemudian akan menjadikan data XBRL. Nah, ini dari database juga sama, ya. Jadi ini data-data dari berbagai macam sumber informasi masuk ke XBRL, kemudian ada juga data dari database, mungkin data akuntansi, data apa, masuk juga ke ke dalam XBRL yang diolah dengan metadata dan akan menjadi data kembali untuk digunakan informasinya sebagai pengambilan keputusan. Oke, saya rasa itu dari saya untuk pertemuan ke-11-nya. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WA group yang ada. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.